Ia tidak hanya membunuh, tapi juga memakan daging korbannya. Inilah kisah nyata Jeffrey Dahmer, pria tenang yang menyimpan horor di balik pintu apartemennya. Dan semuanya bermula dari masa kecil yang sunyi dan rusak. Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin. Sejak kecil, ia hidup dalam keluarga yang penuh konflik dan pertengkaran. Ia penyendiri, pemalu, dan tertarik pada bangkai binatang. Ayahnya mengajarkannya mengawetkan hewan mati, sesuatu yang kemudian menjadi bagian dari ritualnya. Dahmer merasa tidak ada yang peduli. Dunia membentuknya menjadi monster yang diam-diam berkembang. Dahmer membunuh pertama kali di usia 18 tahun. Seorang pria muda ia undang ke rumah, dan tak pernah keluar lagi. Tubuhnya dibongkar, tulangnya disimpan. Setelah itu, ia mulai tak bisa berhenti. Dahmer memancing korban di bargai, lalu membius, membunuh, dan memutilasi. Ia menyimpan kepala, jantung, bahkan organ tubuh lainnya di kulkas. Stone the Estate. Di apartemen nomor 213, teror berdiam diri. Bau busuk, drum besar berisi asam, dan tengkorak berserakan. Polisi yang masuk ke sana menggambarkannya sebagai neraka di dunia nyata. Dahmer bukan hanya membunuh, ia juga melakukan kanibalisme dan nekrofilia. Korban Dahmer adalah pria-pria muda, sebagian besar keturunan Afrika dan Asia. Banyak dari mereka tunawisma atau pelajar yang tidak memiliki siapa-siapa. Ia memilih korban yang tak akan dicari orang. Namun, mereka semua memiliki mimpi yang direnggut dengan kejam. Tahun 1991, salah satu korban berhasil kabur. Ia melapor ke polisi, dan penggeledahan pun dilakukan. Apartemen 213 menjadi TKP paling mengerikan dalam sejarah FBI. Dahmer ditangkap dengan bukti tak terbantahkan. Ia mengakui semua perbuatannya tanpa emosi. Dahmer dihukum penjara seumur hidup. Tapi 3 tahun kemudian, ia dibunuh oleh sesama narapidana. Ironisnya, ia tewas karena kekerasan yang selama ini ia lakukan pada orang lain. Tidak ada pemakaman khusus, hanya kematian yang dingin dan sunyi. Jeffrey Dahmer adalah monster. Tapi ia tidak lahir begitu saja. Dunia yang penuh kekerasan, isolasi, dan pembiaran turut menciptakannya. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kesehatan mental, perhatian pada anak-anak, dan memperhatikan tanda bahaya sejak dini. Jangan pernah abaikan orang yang butuh bantuan. Karena jika dunia menutup mata, horor seperti ini bisa lahir kembali. Jika kamu tertarik dengan kisah nyata seperti ini, klik subscribe, tekan like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak kisah horor yang belum terungkap. Profil psikologis Jeffrey Dahmer. Untuk memahami pikiran Jeffrey Dahmer, kita perlu menyelami profil psikologisnya. Para ahli telah menganalisis perilakunya dan menemukan pola isolasi ekstrem, kurangnya empati, dan kebutuhan yang mendalam akan kontrol. Tindakan Dahmer bukan hanya hasil dari masa kecil yang bermasalah, tetapi juga perpaduan rumit dari faktor-faktor psikologis. Bab ini akan membahas aspek-aspek ini secara rinci, menjelaskan apa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan keji tersebut. Dampak pada masyarakat. Kejahatan Jeffrey Dahmer punya dampak yang besar banget bagi masyarakat. Kejahatan Dahmer menyadarkan kita betapa pentingnya kesehatan mental, perlunya sistem pendukung yang lebih baik, dan bahayanya mengabaikan tanda-tanda peringatan. Bab ini akan membahas perubahan dalam masyarakat setelah penangkapan Dahmer, dan bagaimana kasusnya memengaruhi penegakan hukum dan praktik kesehatan mental. Setelah tindakan Dahmer yang mengerikan, masyarakat dan pihak berwenang terpaksa melihat celah dalam sistem mereka. Ada peningkatan fokus pada pentingnya mengenali dan menangani masalah kesehatan mental sebelum menjadi lebih parah. Kasus Dahmer menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih baik bagi petugas penegak hukum untuk mengenali tanda-tanda gangguan psikologis dan potensi bahaya. Selain itu, kasus ini menyebabkan perubahan signifikan dalam cara polisi menangani kasus orang hilang, terutama yang melibatkan komunitas terpinggirkan. Korban Dahmer seringkali berasal dari kelompok rentan, dan hilangnya mereka awalnya diabaikan. Kelalaian tragis ini mendorong evaluasi ulang prosedur investigasi dan penerapan kebijakan yang lebih inklusif. Kasus Jeffrey Dahmer juga memicu percakapan nasional tentang stigma penyakit mental dan perlunya perawatan kesehatan mental yang mudah diakses. Menjadi jelas bahwa intervensi dini berpotensi mencegah tragedi di masa depan.
Program pendidikan dan kampanye kesadaran publik diluncurkan untuk menghilangkan stigma masalah kesehatan mental dan mendorong individu untuk mencari bantuan. Sebagai penutup, meskipun kejahatan Jeffrey Dahmer mengerikan, kejahatan itu menjadi pemicu perubahan positif dalam masyarakat. Kejahatan itu menggarisbawahi pentingnya kesadaran kesehatan mental, perlunya sistem pendukung yang kuat, dan kewaspadaan yang dibutuhkan untuk mencegah kekejaman seperti itu terjadi lagi. Wawancara dengan para ahli. Di bab ini, kita akan mendengar langsung dari para ahli kriminologi, psikologi, dan penegak hukum. Mereka akan memberikan pandangan tentang perilaku Dahmer, proses investigasi, dan pelajaran yang dipetik dari kasus ini. Wawancara ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerumitan dalam menangani individu berbahaya seperti Dahmer. Pertama, kita akan mendengar dari Dr. Emily Harrison, seorang kriminolog ternama, yang akan membahas pola dan motif di balik tindakan keji Dahmer. Dr. Harrison, Jeffrey Dahmer menunjukkan kombinasi unik antara gangguan psikologis dan trauma mendalam yang memicu perilaku kriminalnya. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya, Detektif Michael Rodriguez, yang merupakan bagian dari tim investigasi, akan menceritakan tantangan yang dihadapi selama kasus tersebut dan kesalahan-kesalahan penting yang terjadi. Detektif Rodriguez, kasus Dahmer adalah panggilan untuk kita semua di penegak hukum. Kami menyadari pentingnya investigasi yang menyeluruh dan perlunya komunikasi yang lebih baik antar departemen. Terakhir, kita akan mendengar dari Dr. Rachel Thompson, seorang psikolog yang ahli dalam perilaku kriminal. Beliau akan membahas dampak psikologis pada keluarga korban dan masyarakat luas. Dr. Thompson, trauma yang ditimbulkan oleh Dahmer meluas jauh melampaui korban langsungnya. Keluarga dan masyarakat harus bergulat dengan dampaknya. Ini menunjukkan pentingnya dukungan kesehatan mental yang mudah diakses. Pandangan para ahli ini menggarisbawahi pentingnya pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan dalam pendekatan kita terhadap hukum pidana dan kesehatan mental. Dengan memahami kerumitan kasus seperti ini, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih aman dan terinformasi. Kisah para korban. Meskipun perbuatan Dahmer sangat mengerikan, penting untuk mengingat para korbannya. Bab ini akan menceritakan kisah beberapa korban Dahmer, kehidupan mereka, dan dampak kehilangan mereka bagi keluarga dan komunitas. Ini adalah penghormatan bagi mereka yang menderita dan pengingat akan kerugian manusia akibat kejahatan semacam itu. Pertama, kita mengenang Stephen Hicks, seorang pemuda yang penuh kehidupan dan impian. Keluarganya menggambarkan dia sebagai individu yang baik hati dan ambisius, yang mencintai musik dan memiliki masa depan cerah. Kehilangannya yang tiba-tiba dan tragis meninggalkan lubang yang tak tergantikan di hati mereka. Selanjutnya, kita menghormati James Dockstator, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dengan jiwa yang ceria dan kecintaan pada olahraga. Ibunya mengenang tawanya yang menular, dan bagaimana dia selalu membawa kegembiraan bagi orang-orang di sekitarnya. Rasa sakit atas kematiannya yang terlalu dini adalah sesuatu yang terus dihadapi keluarganya setiap hari. Kita juga mengenang Anthony Sears, seorang calon model dengan kepribadian yang karismatik. Teman-temannya berbicara tentang kreativitasnya dan hasratnya untuk fashion. Dunia kehilangan jiwa berbakat yang memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan. Terakhir, kita memberikan penghormatan kepada Konerak Sinthasomphone, seorang imigran Laos berusia 15 tahun yang digambarkan cerdas dan penuh potensi. Keluarganya memiliki harapan tinggi untuk masa depannya, dan kehilangannya merupakan pukulan berat bagi seluruh komunitas. Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak nyawa yang dipersingkat oleh tindakan Dahmer. Setiap korban memiliki kisah mereka sendiri, impian mereka sendiri, dan kontribusi mereka sendiri kepada dunia. Saat kita mengingat mereka, kita juga mengakui rasa sakit dan penderitaan yang berkepanjangan dari keluarga dan komunitas mereka. Jangan pernah melupakan kerugian manusia dari kejahatan semacam itu. Dan biarlah kisah-kisah ini menjadi pengingat yang kuat tentang pentingnya kasih sayang, kewaspadaan, dan keadilan. Kesimpulan dan renungan. Dokumenter ini selesai, tapi penting banget buat kita mikirin apa yang bisa kita pelajari dari kasus Jeffrey Dahmer ini. Ini jadi peringatan keras, kita harus peduli sama sekitar kita, punya rasa iba, dan bantu mereka yang butuh pertolongan. Dengan memahami apa yang bikin Dahmer berbuat seperti itu,
kita bisa sama-sama mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Terima kasih sudah menonton, dan ingat selalu tetaplah waspada dan waspada.